manajemen perpajakan. Kelompok berapa? 5 ya. Kelompok 5 sudah siap dengan materinya tax planning untuk PPh pasal 22, 23 dan 24. Oke, sebelum presensinya saya lakukan manual sambil ngisi di kelas ya. Sudah ngisi presensi belum? Ahmad Lutfi, belum. Indah Ayu, bagi Renita, bagi Vera, bagi Anissa. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi, jadi nanti kita bahas tentang tax planning untuk PPh pasal 23, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 final. Jadi tujuan pembelajaran pada perkuliahan hari ini ada 2. Yang pertama nanti supaya mahasiswa mampu menganalisis tax planning untuk PPh pasal 22, 23 dan final, serta bisa mengaplikasikan tax planning untuk PPh pasal 22, 23 dan PPh final. Karena nanti supaya mahasiswa bisa punya kompetensi yang insya Allah nanti setelah perkuliahan bisa diterapkan. Mau bahas untuk tax planning PPh pasal 22, 23 dan nanti lebih lanjut akan disampaikan kelompok 5. Sebelumnya pertemuan hari Selasa kemarin kita sudah bahas untuk tax planning PPh pasal 21, 26. Kira-kira yang dibahas kemarin masih ingat ya? Siapa yang mau mereview coba? Untuk tax planning PPh pasal 21 dan 6. Oke, silakan Mbak Harisma boleh. Hari itu membahas tentang PPh pasal 21 itu sesuai dengan gaji atau upah karyawan yang berkaitan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan dalam negeri. Kalau untuk pekerja yang dari luar negeri itu dipotong PPh pasal 26. Oke, bedanya itu ya. Kalau PPh 21 itu untuk potongan wajib pajak dalam negeri, ini kaitannya dengan wajib pajak luar negeri, penerimaan dari gaji dan honor atau penerimaan lain. Oke ya. Jadi gimana caranya ini dilakukan penghematan? Karena kemarin ada beban yang bisa dibiayakan, ada yang deductible, ada yang non deductible, kemudian ada yang taxable, ada yang non taxable. Kita masuk ke materi untuk tax planning PPh 22, 23 dan 26. PPh final. Jadi yang nanti ada beda perlakuannya. Kalau PPh final itu berarti tidak bisa dikreditkan ke perhitungan PPh bagian. Oke, boleh silakan dimulai. Yang terhormat kepada Ibu J.W. ME selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perpajakan serta dengan D5 AKR yang saya banggakan. Kegiatan di bidang impor dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pajak penghasilan pasal 22 ini dimaksudkan pajak yang dipungut atas transaksi pembelian yang dananya bersumber dari APBN atau APBD dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Aspek yang mempengaruhi adalah berikutnya. Dalam PPh pasal 26 ini pemotongan atas pembayaran kepada WPLN adalah 20%. Dengan memperhatikan agar tidaknya restriktif, nilai efektifnya adalah 10% hasil dari transaksi penjualan saham, obligasi, dan sekuritas lainnya yang diperdagangkan di
bursa efek. Yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Yang keempat, penghasilan berupa hadiah atas undian. Yang kelima, penghasilan atas sewa tanah dan bangunan. Moderator, di sini saya izin untuk menyampaikan secara kemukakan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan ayat tersebut dikemukakan bahwa sesuai dengan ketentuan ayat 1, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan. Yang ketiga, pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Yang keempat, pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kelima, pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan atas tanah dan atau bangunan. Yang kelima, nanti kepada pengguna. Terima kasih. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanda yang kedua. Bagi teman-teman, bisa langsung buka. Saya ingin bertanya kepada kelompok ini mengenai tax planning PPh final pasal 22, 23, 26 PPh final, di mana tax planning ini terdapat masalah pembuatan kontrak, konflik dalam withholding, rekonsiliasi objek, withholding test laporan keuangan, klausal kontrak dengan WPLN. Yang saya tanyakan adalah konflik dalam withholding tax, di mana konflik ini dapat diselesaikan dengan cara negosiasi ulang. Lalu, apabila negosiasi ulang ini tidak dapat terselesaikan, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Konflik withholding tax dapat diselesaikan dengan negosiasi ulang. Lalu apa yang terjadi apabila negosiasi tidak dapat menyelesaikan konflik? Langkah apa yang harus dilakukan? Terima kasih atas pemaparan materi tentang pajak penghasilan pasal 23 yang mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal penyerahan jasa dan penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam pajak penghasilan pasal 21. Pertanyaan saya, jika seseorang memiliki usaha UMKM dengan pendapatan yang terbatas, lalu bagaimanakah cara memanfaatkan PPh pasal 23 atau 26 untuk mengurangi beban pajak usaha tersebut agar lebih efisien? Terima kasih. Jika seseorang memiliki usaha UMKM dengan pendapatan yang terbatas, lalu bagaimanakah cara pemilik UMKM ini memanfaatkan PPh pasal 23 atau 26 untuk mengurangi beban pajak usaha tersebut agar lebih efisien? Berikutnya. Baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai tax planning PPh final pasal 23, 22 maupun 26 kan terdapat 4 seperti yang di PowerPoint. Lalu pertanyaan saya, bagaimana sistem pengaplikasian atau penerapan tax planning PPh pasal 22, 23 maupun 26 dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan mengenai pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Nah, di situ ada 5 poin yang terdiri dari badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, bentuk usaha tetap. Yang keempat, perwakilan perusahaan luar negeri. Yang kelima, orang pribadi sebagai WP dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kantor pelayan pajak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana apabila terjadi kesalahan dalam pemotongan penyetoran pelaporan PPh pasal 23? Nah, itu bagaimana cara mengatasinya dalam kesalahan pemotongan penyetoran PPh pasal 23? Terima kasih. Jika kami diskusikan banyak dari Sama saja. Jadi untuk tax planning perencanaan pajak supaya efisien, tidak terjadi pembebanan pajak yang tinggi pada wajib pajak. Jadi untuk PPh pasal 22, 26, 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 itu berarti terkait dengan dua pihak.
Yang pertama pemotong pajak, dan yang kedua pihak yang dipotong pajak. Pemotong pajaknya kan sudah ditentukan. Kalau PP pasal 22 contoh, berarti ini penyedia jasa. Ayat 2, karena itu potongannya pajak final kaitannya dengan contoh untuk sewa tanah dan bangunan kan tidak bisa dikreditkan karena PP-nya final. Berarti yang melakukan pemotongan pajak pemilik tanah. Berarti yang dipotong PP pasal 4 ayat 2 itu penyewa tanah. Pemotong pajak ini nanti menerbitkan bukti potong untuk diberikan ke pihak yang dipotong pajaknya. Jadi yang melaporkan nanti di sini. Kalau ini merupakan badan, ini perusahaan, nanti dia melaporkan. Kalau potongannya pemilik jasa atau pengguna jasa, yang mana? Kalau punya kesepakatan di teks itu harus ada tertulis. Karena nanti di jasa kontraktor ini yang melaporkan SPT dan dari mereka jasa netok itu berapa, karena kamu sewa gedung, kemudian beli kembang, catering, ini yang mana jasanya benar yang berapa. Jangan sampai nanti itu menjadi beban bagi pengguna layanan jasa. Ini jelas dulu. Yang kedua, kaitannya dengan withholding tax. Kontraktor, jasa kontraktor, nilainya jasanya itu 100 juta, tapi dalam pemberian jasa 100 juta itu sebenarnya ini kalau di breakdown seluruhnya berupa jasa atau ada nilai materialnya. Yang jadi objek potongan PP pasal 2 yang mana? 100 juta, 20 jutanya, atau yang 80 juta? Yang menjadi objek potongan pajak yang mana? 20 juta, karena hanya jasanya, tidak termasuk materialnya. Yang mudah-mudahan bisa dipahami untuk kajian ini adalah pasal 226 dan PPh final. Tugasnya nanti mahasiswa mengerjakan dengan membuat nilai estimasi untuk potongan PPh pasal 22-nya. Jadi kamu membuat nama perusahaan yang melakukan layanan jasa, kemudian ada perusahaan yang memanfaatkan layanan jasa. Gimana caranya kamu merencanakan pajak supaya efisien? Angkanya yang digunakan estimasi saja, perkiraan saja. Angkanya terserah kamu, nama perusahaannya nanti dia dibuat sesuai dengan minatnya masing-masing. Oke, tugasnya dikumpulkan ke kelas, upload PDF, maksimal seminggu setelah dari itu, ya, maksimal dari Senin diupload ke kelas. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada salah, jumpa lagi insyaallah Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.